Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Radar Semarang TV, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi bersama kami berdua di sini dalam Berita Sepekan. Nah, kali ini kami akan membacakan berita apa saja yang ada dalam sepekan ini. Jadi dimulai dari tanggal 19 hingga 23 April 2021. Nah, kita mulai dari Senin dulu mungkin dari tanggal 19. Ada apa nih? Oke, yang pertama kita ada cover story minggu ini, yakni menelisik tentang fungsi embung. Jadi embung ini selain menjadi antisipasi banjir dan kekeringan, tapi juga ada fungsi lain, mulai dari resapan, cadangan air, dan juga objek wisata. Banyak banget fungsinya. Juga ya. Oke, selanjutnya di sini ada berita kedua. Dari dua gangster nyaris tawuran. Ini aku ketawa banget kalau baca ini karena ini di mana usai tertangkap anggota Polsek Tembalang, nah para gangster ini tuh malah jadi takut gara-gara mereka ditemukan oleh orang tuanya di Mapolsek Tembalang. Jadi luarnya tuh gangster garang-garang gitu, tapi dalamnya Hello Kitty. Waduh, udah lembut banget. Di rumah aja deh sama ibu sama mamah ya. Terus lanjut deh, di sini ada apa? Oke, berita selanjutnya mengenai mudik lebaran berpotensi muncul gelombang 2 COVID-19. Nah, ini kita harus waspada, jangan sampai muncul gelombang COVID lagi saat halal bihalal. Nah, daripada harus COVID-COVIDan lagi ya kan, mending di rumah aja. Jaga. Nyapanya lewat online dulu aja. Terus di sini kita bergeser ke Kabupaten Semarang, ada berita mayat bayi ditemukan di area kandang kambing. Aduh, kasihan banget. Jadi sesosok bayi ini memiliki jenis kelamin perempuan dan juga ditemukan oleh warga Dusun Kadimulyo, Desa Karangtengah, Kecamatan Tuntang. Nah, di area kandang kambing ini ditemukannya pada hari Minggu, tanggal 18 April pada pagi hari. Ini kondisinya ini udah nggak bernyawa dan tali pusarnya masih belum terpotong gitu dan. Wah, ini kayaknya sengaja gitu ya, sengaja banget. Kayaknya orang tuanya ya biasalah anak remaja yang ya begitu. Atau mungkin belum siap orang tuanya seperti itu. Harusnya kan dijaga gitu kan. Terus lanjut di sini ada apa? Oke, kita lanjut ke Kendal. Jadi Camat Ngampel memberi ruang warga berjualan di kantor kecamatannya. Di depannya nih, baik banget ya camatnya. Sementara di Kabupaten Batang, Ekobrik Desa Kulov, Desa Sentul, Kecamatan Gringsing maju ke tingkat provinsi. Kita doain semoga juara dan kabupaten-kabupaten lain bisa ikut jejaknya itu ya. Oke, kita beranjak ke hari Selasa tanggal 20 April 2021. Jadi yang pertama ada dari Kota Semarang. Wali kota kita yaitu Hendrar Prihadi atau Hendi itu menerima tanda kehormatan dari IPDN atau Institut Pemerintahan Dalam Negeri gitu. Nah, ini tuh tanda kehormatannya ini bukan hanya dari kali pertama aja tapi udah kedua kali. Wah, mempertahankan prestasi. Iya, benar banget. Semoga kedepannya bisa terus berlanjut prestasinya tersebut. Oke, kita lanjut. Ada sebanyak 10 pelaku pencurian dengan sasaran toko emas diringkus aparat Polrestabes Semarang. Jadi para pelaku ini berasal dari kelompok Sumatera. Nah, modusnya juga cukup unik dan rapi. Jadi masing-masing dari pelakunya itu punya perannya masing-masing gitu. Begitu gas gitu ya? Iya, begitu gas. Ada yang jadi pembeli, ada yang mengalihkan perhatian, terus ada juga yang bertugas untuk mencongkel rak display toko emas. Ada pintar-pintar banget ya sekarang, idenya tuh cemerlang banget. Alat yang digunakan dialokasikan ke hal yang positif. Gitu. Alat yang digunakan juga cukup sederhana. Apa tuh? Cuma pisau sama kawat. Aduh, biasanya mungkin pakai alat-alat yang gede gitu ya. Ini cuma linggis gitu kan. Kecil banget tuh ya. Terus selanjutnya ini ada proyek tol Semarang Demak yang masih terkendala nih, Jadi di mana status tanah warga yang tenggelam oleh air laut menjadi kendala dalam pembangunan jalan tersebut gitu. Jadi penyelesaiannya sendiri ini masih menunggu peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. Nah, warganya itu masih menuntut ganti untung dari pemerintah setempat. Ya,
kita doain aja semoga segera selesai, terus pembangunannya juga semakin berlanjut, terus bisa lancar ke depannya dan juga bisa digunakan oleh masyarakat juga untuk lalu lintas. Yang harus ganti untung ya diganti. Iya. Oke, lanjut. Oke, langsung kita geser ke Kota Magelang, di mana Satreskrim Polresta Magelang berhasil menangkap 3 orang yang memiliki 300 kg obat mercon. Banyak ya. Nah, ini Ramadan ini masih banyak yang jual-jual petasan, yang masih main-main sama petasan. Gitu. Mending nggak usah deh, karena itu juga berbahaya gitu kan. Kita nggak tahu bisa aja ntar meledak, melukai tubuh kita dan juga orang sekitar kita. Gitu. Jadi untuk orang-orang yang memiliki 300 kg obat mercon tadi, hukumannya nggak main-main loh. Hukumannya mati. Nggak main-main ya. Jadi udah deh, mending nggak usah pakai kayak gitu. Mending yang lain aja. Usaha yang lain aja, yang lebih aman. Oke, selanjutnya kita beralih ke Kota Kajen. Jadi ada seorang sopir travel ini jadi otak pencurian kain. Nah, dia ini sebagai sopir travel ini ternyata menjadi jalan dia untuk membangun kedok dia untuk bisa mencuri kain tersebut. Wah, modus nih. Iya, cuma modus doang. Modus doang. Nah, parahnya lagi nih, itu dia tuh udah sering kan keluar kota gitu. Dia udah kenal, jadi udah punya channel istilahnya di orang-orang di berbagai kota gitu. Jadi jaringannya luas. Iya, benar banget. Jadi di kota seperti ada Kudus, Pemalang sampai Yogyakarta gitu. Jadi mereka ini beraksinya hanya bermodal linggis dan untuk bisa mencongkel jendela rumah korban. Kan? Makin unik-unik rapi-rapi ya orang saya. Aduh, lagi. Terus lanjut. Oke, kita ada beranjak ke hari Rabu 21 April 2021. Nah, di Kota Semarang, anggota Resmo Polrestabes Semarang berhasil menangkap 2 pelaku percobaan pembunuhan. Jadi awalnya salah satu pelaku ini merasa cemburu karena korban berkencan dengan istrinya. Nah, habis itu dia mencoba untuk membunuh si korban dan dibuang di sungai. Nah, Sungai Plumbon Mangkang. Usai dibuang, hartanya diambil. Nggak main-main ya, udah cemburu terus percobaan pembunuhan, habis hartanya diambil. Terus bonus. Nah, dikiranya itu selesai dibuang, itu hanyut, udah meninggal, tapi ternyata masih hidup. Karena diselamatkan warga. Oke, berarti dia bisa lapor gitu ya ke pihak berwajib untuk pelakunya itu bisa ditindaklanjuti. Pelakunya kurang beruntung. Tapi jangan dicoba. Jangan. Oke, selanjutnya di sini ada kabar menggembirakan nih, di mana melanjutkan pembelajaran tatap muka atau PTM sekolah jilid kedua akan dilanjutkan. Wah, seneng banget bisa ketemu banyak teman-temannya, bisa ngerasain suasana sekolah lagi bareng teman-teman dan juga guru. Kan bosan ya ngelihat monitor terus kan, dan juga nggak sehat gitu loh, matanya ngelihat monitor terus kayak gitu. Dan juga di sini ada PLT Kepala Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan atau Disdikbud Jateng, Hari Yulianto, mengatakan bahwa selain akan dilakukan uji coba etape kedua, nah jumlah sekolah ini juga akan ditambah nih, Dan. Berarti jilid pertama nih udah beberapa, jilid kedua ditambah lagi biar makin banyak yang bisa tatap muka sekolahnya. Gitu. Semoga lancar ya ke depannya. Oke, kita lanjut. Ada berita Masjid Taqwa Sekayu rencananya akan menjadi objek wisata. Gitu. Bapak Wali Kota Hendi merencanakan tahun ini akan melakukan pemugaran terhadap gapura masjid. Jadi Masjid Taqwa Sekayu ini bisa menarik perhatian umat Muslim dari berbagai daerah. Nah, menggait ini ya orang-orang biar bisa wisata ke situ. Nah, selain singgah juga bisa menyaksikan langsung keistimewaan dari Masjid Taqwa Sekayu. Juga biar orang yang beribadah di situ bisa lebih khusyuk, lebih tenang gitu, lebih nyaman juga pastinya. Oke, lanjut. Kita beralih ke Kabupaten Kajen, di mana angka stunting turun sebanyak 5,62%. Alhamdulillah. Ya. Jadi angka stunting di Kabupaten Pekalongan ini berangsur turun dibandingkan dengan tahun 2019 nih. Jadi angka stunting itu turun sebanyak 5,62% pada tahun 2020. Dan juga Pemkab menarget tahun ini bisa turun, bisa lebih drastis lagi kayak gitu. Amin, semoga. Iya.
Dan juga menurut Bupati Pekalongan Asif Kolbihi pada tahun 2019, angka stunting ini masih berada di angka 21,43% nih. Jadi kemudian turun pada 2020 menjadi 15,81%. Turunnya drastis dan semoga gak naik lagi ya, kita doakan. Bisa turun terus gitu pokoknya. Ya, amin. Oke, kita bergeser ke Bukit Magelang. Oke. Polres Magelang bersama TNI menggelar operasi gabungan sekaligus sosialisasi larangan mudik. Ini masih banyak yang pengen mudik-mudik ya kan. Jadi udah mau lebaran. Kolaborasi antara Polres Magelang bersama TNI melakukan sosialisasi agar orang-orang di daerah luar kota gak pulang kampung dan nambah jumlah pasien lagi gitu. Oke, kita lanjut ke hari Kamis pada tanggal 22 April nih pemirsa. Nah, ada berita yang cukup menarik di mana mantan wali kota Semarang Sukawi Sutarip, beliau mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri atau PN Semarang nih gitu. Jadi masalahnya Sukawi ini menggugat Tani Yangki Tanu Putra atas kepemilikan sertifikat hak guna bangunan atau HGB dengan nomor 1079 pada bidang lahan miliknya gitu. Nah, jadi gugatan yang dilayangkan ini adanya 2 sertifikat pada satu bidang lahan tuh. Jadi berarti ada oknum-oknum gitu ya? Benar banget. Mungkin ada oknumnya yang nggak bertanggung jawab, jadinya ada miskom gitu di antara keduanya. Nah, pada lahan seluas 598 meter persegi tersebut itu tuh telah dimiliki oleh Sukawi sejak tahun 1990. Oh, udah lama banget loh. Ya. Iya. Nah, akhirnya lagi itu saat ini tergugat sudah mendirikan bangunan di lahan milik Sukawi tersebut gitu. Wah, ribet banget ya kalau udah ada bangunan. Iya. Masa harus dirubuhin atau gimana ya? Mungkin nanti kedepannya bisa dibicarakan secara kekeluargaan gitu. Ya, benar banget. Oke. Lanjut kita ada Satpol PP Kabupaten Semarang akan menerapkan sanksi denda administrasi kepada para pelanggar perda peraturan daerah. Jadi selain untuk menimbulkan efek jera, tapi juga sekaligus menambah penghasilan asli daerah. Kemudian mendekati Lebaran, Pemprov Jateng ini membuka posko pengaduan tunjangan hari raya atau THR. Nah, ini khususnya untuk karyawan yang mereka tidak mendapatkan THR penuh dari perusahaan tempat bekerja gitu. Nah, terus di sini ada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Jateng menjadi leading sektor posko tersebut nih gitu. Jadi PLT Kepala Disnaker Trans Jateng Sakinah Raselasari mengatakan bahwa posko juga didirikan di beberapa titik gitu. Banyak juga di sini ada 35 kabupaten atau kota se-Jawa Tengah. Jadi jangan khawatir untuk pemirsa Radar Semarang TV yang mungkin ada masalah yang sama, THR-nya nggak dibayar full, bisa langsung ngadu aspirasinya gitu. Ada tempat untuk pengaduan. Di posko tersebut ya pastinya. Mungkin info selanjutnya bisa searching lagi gitu. Oke, kita lanjut ke Pantura, yakni Rabu lalu Presiden Joko Widodo meninjau perkembangan proyek kawasan industri terpadu atau KIT di Batang. Dan rencananya ada satu perusahaan akan melakukan groundbreaking pada Mei 2021. Perusahaan tersebut digadang-gadang sebagai pabrik kaca terbesar di Asia Tenggara. Wah, nggak main-main se-Asia Tenggara dong. Ikut bangga gitu kan. Semoga memberikan manfaat bagi banyak orang, membuka lapangan pekerjaan kan. Apalagi sekarang kan COVID mungkin orang banyak yang nganggur, bisa banget nanti untuk daftar ke tempat tersebut. Bisa kita main ke sana juga nih ya, kapan-kapan ya. Oke. Terus selanjutnya kita di hari Jumat tanggal 23 April nih hari ini ada berita apa nih, Dak? Oke, yang pertama kita ada berita 26 warga Sampangan terpapar COVID-19. Jadi ceritanya mereka satu RT datang ke takziah di Temanggung. Masa COVID gini kok masih takziah? Masih berkerumun dan akhirnya saat pulang ada warga yang mengeluh badannya demam. Saat di swab dan hasilnya positif. Jadi pemirsa Radar Semarang TV diingat-ingat lagi kita masih ada wabah COVID-19. Jadi harus tetap waspada. Protokol kesehatannya harus diutamakan, kita jangan lupa. Oke, selanjutnya di sini ada petugas Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah dan juga DIY. Mereka ini menggagalkan penyelundupan sebanyak 704.000 batang rokok ilegal yang disembunyikan di kemasan telur.
gitu dah. Nah, jadi ini rokok ilegalnya itu diangkut oleh truk yang diberhentikan di Pantura Gringsing, Kabupaten Batang pada Senin 19 April 2021. Makin unik-unik, makin Masa kreatif gitu. dikasih di kemasan telur gitu loh ya. Kreativitasnya itu loh ya. Dan juga selama hampir 4 bulan mulai dari 1 Januari hingga 21 April 2021 ini Kanwil Bea Cukai Jateng dan juga DIY telah mengamankan sebanyak 16,89 juta batang rokok ilegal. Dan ini senilai 17,13 miliar. Udah banyak kan? Banyak banget. Nggak main-main angkanya gitu. Oke, tapi ada kabar baiknya lagi nih. Jadi ada yang bisa diselamatkan itu sebanyak 11,15 miliar dari 17,13 miliar ini. Ya, lumayan baik. Walaupun ada yang hilang tapi Iya, ada yang bisa diselamatkan gitu ya. Oke, segitu aja berita sepekan untuk pekan ini. Dan jangan lupa untuk pemirsa Radar Semarang TV, kita ada rubrik Cahaya Ramadan yang isinya tentang jejak-jejak wali Allah. Jangan lupa dibaca. Yang ingin berita lebih update-nya lagi bisa berlangganan koran Jawa Pos Radar Semarang dan bisa langsung akses ke www.radarsemarang.id. Oke, segitu dulu. Kami berdua pamit undur diri. Saya Salma Nusyaidah. Saya Fi Horida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.